Halo, ini dia sebuah hal yang ingin saya bagikan kepada kamu. Yuk, semangat kita bahas hal penting, nampar tapi bener. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul sekali. Ada hal yang paling membahagiakan saya ya sebagai sahabat kamu yang mungkin videonya sering kamu dengerin. Hal itu adalah ketika saya bisa memberikan sesuatu hal yang betul-betul tepat sasaran. Termasuk seperti hal yang satu ini nih. Coba deh, sekarang apapun yang kamu kerjakan, saya doakan dulu ya. Semoga apapun perasaan kamu hari ini bisa berganti menjadi perasaan yang 100 kali lebih bahagia dengan adanya suara saya di samping telinga kamu di hari ini. Apapun yang sedang jadi masalah kamu, udah dong ya. Gak usah dipikirin dulu deh. Gimana kalau kita bahagia dulu di hari ini dengan adanya saya dan Pagar Kehidupan. Mau ya? Oke, kita lanjut. Jadi gini teman-teman, saya itu merasa bahagia banget karena apa yang saya berikan kepada kamu itu seolah-olah bisa memberikan sebuah pengalaman ya. Nah, pengalaman, hari ini kita akan membicarakan satu hal yang ada kaitannya dengan pengalaman. Gini, sekarang juga coba kamu bantu saya. Pikirkan sebuah hal yang belakangan ini dalam hidup kamu paling bikin kamu seneng. Udah, kita pikirin dulu yang seneng-seneng deh. Pikirin, ada nggak sih belakangan ini 1, 2, 3 hal yang bikin kamu senang? Nah, pikirkan dulu hal itu sekarang sejelas-jelasnya. Coba, silakan. Nah, sekarang sambil kamu membayangkan, coba kamu ceritakan dari dalam hati aja. Kira-kira hal itu menjadi bahagia buat kamu gara-gara apa sih? Coba saya tebak ya. Benar nggak hal yang kamu bayangkan ini bisa membuat kamu bahagia karena entah kenapa ada satu hal yang namanya pengalaman tidak bisa ditebak, Mas. Ada satu hal ya, ketika kita mengalami sebuah pengalaman yang nggak bisa ditebak, sekalinya itu bagus, rasanya tuh klimaks gitu loh. Rasanya bagus banget sampai bikin kita berkesan. Betul nggak? Nah, ini dia. Sambil kamu tetap memikirkan hal yang membuat kamu bahagia tadi, izinkan saya memberikan sebuah ilmu sederhana tapi emas. Dan saya harapkan nih, diri kamu gak pernah sedih lagi lah dengan adanya ilmu penting ini. Oke? Gini, teman-teman, saya punya sebuah rahasia sederhana yang orang-orang tuh kebanyakan gak ada yang tahu, padahal ini benar banget. Gini, sadar atau tidak, kamu tuh, diri kamu sebagai manusia itu gampang banget loh supaya jadi happy. Gampang banget. Gimana? 1, jangan lakukan sebuah hal yang kamu tahu itu bisa kamu tebak. Saya ulangi ya, ini penting. Diri kamu, diri kita itu gampang banget supaya bisa jadi happy. Gimana? Lakukanlah sebuah hal yang kamu tahu itu nggak bisa ditebak hasilnya. Ketika kita melakukan sebuah hal yang bisa ditebak, betul nggak itu yang bikin kita bosen? Coba sekarang ayo renungkan lagi perkataan saya. Sampai sini dulu nih, ini seru ya. Hal yang paling bikin kamu jadi jenuh itu karena sesuatu hal yang udah bisa kamu tebak kan? Bener dong? Iya kan? Kamu melakukan apa nih yang bikin kamu jenuh belakangan ini? Kerjaan, mohon maaf. Kenapa pekerjaan itu jadi jenuh? Bukan karena gajinya lagi. Bukan karena teman-teman kerjanya juga mungkin. Tapi karena betul pekerjaan ini udah bisa ditebak sama kamu. Jadinya kayak apa ya? Gak ada satu hal yang bikin kamu jadi bahagia. Betul gak? Nah, sekarang mau gak kamu bersama dengan saya mulai saat ini menjadi orang yang baru? Orang yang baru itu gimana? Pikirin sebuah hal yang sesuatu hal itu adalah hal yang paling gak bisa kamu tebak. Tapi, nah ada tapinya nih, dengerin ya. Hal itu bisa kamu lakukan secara masuk akal dalam waktu dekat ini. Misal, saya kasih contoh dulu. Mulai detik ini, janganlah kamu tuh pulang kantor atau pulang kerja dari jalan yang biasa gitu loh. Bosen. Coba kamu pulang dari jalan yang kamu belum pernah lewatin. Wah, berani nggak coba? Berani nggak? Gak usah jalan yang terlalu sepi, gak usah jalan yang kamu tahu mungkin ada begal, enggak. Tapi coba kamu cari jalan lain yang kamu tuh belum pernah lewati jalan itu. Simple kan? Dari sini aja
ada sebuah perasaan yang membuat kamu jadi tertantang. Nah, ini dia, tertantang. Itu tuh yang bikin hidup kita menjadi bahagia dan berkembang. Sekarang saya tanya, apakah hidup kamu selama ini sudah ada tantangannya atau belum? Kalau saya suruh kasih nilai dari 0 sampai 10, 10 itu paling menantang banget, 0 itu nggak ada tantangannya sama sekali. Secara jujur nih ya, tantangan dalam hidup kamu ada di angka berapakah saat ini? Saya ulangi, tantangan itu penting banget. Kalau nggak ada tantangan, hidup kita tuh nggak ada rasanya. Udah jujur aja deh, nggak usah sok-sokan positif. Emang itu adanya, bener nggak? Nah sekarang saya tanya, dari angka 0 sampai 10, tantangan yang ada dalam hidup kamu saat ini, detik ketika kamu menonton video ini, tantanganmu dalam hidupmu ada di angka berapa? Tulis di komentar sekarang, silakan. Nah sekarang coba lihat angka yang sudah kamu tulis barusan. Lihat angka yang sudah kamu bayangkan barusan. Sekarang relate gak? Atau sama gak dengan tingkat kebahagiaan kamu? Saya kasih tahu ya. Semakin rendah nilai tantangan hidup kamu, semakin membosankan hidup kamu. Semakin membosankan hidup kamu, semakin sedih lebih banyak kita rasakan dalam hidup. Bener, karena sedih sama bahagia itu ibarat kata sama mata koinnya. Ibarat kata kayak koin, teman-teman. Coba kamu lihat koin deh. Bayangkan koin. Koin itu kan punya dua muka ya. Muka yang di atas sama muka yang di bawah. Betul. Nah, sama. Hidup itu seperti itu. Hidup itu seperti koin. Di satu sisi bahagia, di satu sisi sedih. Di tengah-tengahnya adalah bosan. Jadi kalau kita mau sedih, itu nggak mungkin langsung sedih. Sedih itu selalu diawali sama bosan dulu. Betul nggak? Coba ingat-ingat, iya kan? Di mana ada kesedihan, di situ pasti awalnya adalah kejenuhan, kebosanan, atau ketidaksemangatan hidup. Betul nggak saya? Nah, orang tuh kalau ditimpa masalah, tapi hidupnya bersemangat, nggak kerasa tuh masalah. Betul nggak? Coba kamu ingat-ingat. Pernah nggak sih diri kamu menghadapi sebuah hal yang bikin sedih, tapi karena waktu itu kamu hidupnya penuh dengan kesibukan, penuh dengan tantangan, sedih sih mas, tapi nggak begitu kerasa gitu loh. Pernah ya? Betul nggak? Nah itu maksud saya. Sekarang ingat pesan saya. Ingat perkataan saya ini baik-baik. Hidup itu seperti koin. Kamu mau bahagia atau sedih, itu pilih salah satu. Kalau kamu pengen bahagia, perhatikanlah seberapa menantangnya hidup kamu. Semakin rendah level tantangan dalam hidup kita, dalam hidup kamu, semakin bosanlah hidup kita. Iya kan? Dan semakin bosan hidup kita, tinggal nunggu waktu, dikit lagi pasti kita sedih. Dikit lagi pasti kita nangis sendiri tanpa alasan yang jelas. Betul nggak? Renungkan deh. Nah, dari sini kamu udah tahu bahwa selama ini yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan karena diri kamu bermasalah secara psikologis, belum tentu. Bisa jadi yang jadi masalah adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita nih tantangannya kok levelnya rendah banget. Naikin dong. Nah sekarang saya akan mengajarkan kamu bagaimana secara masuk akal cara kita untuk menaikkan level tantangan hidup kita sendiri. Gini, kamu cukup ingat 3 hal ini aja ya. Ini bisa kamu praktekin langsung. Yang pertama, selalu hindari satu hal yang sudah kamu lakukan lebih dari 5 kali. Wah, ingat-ingat tuh. Misalnya gini deh, saya kasih contoh. Kamu ke sekolah atau ke kampus atau ke kantor atau ke tempat dagang kamu gitu ya. Biasanya lewat jalan itu. Ya, lewat jalan itu tuh lewat jalan A lah. Udah dilewati 5 kali belum? Udah. Nah, cari jalan lain. Cari jalan lain yang mana jalan itu belum pernah kamu lewati. Kan ada tantangan tuh, kamu nggak tahu di situ nanti ada apa, bentuknya gimana, betul nggak? Nah itu yang pertama. Kalau udah pernah kamu lakukan lebih dari 5 kali, hindari. Jangan dilakukan lagi. Simple kan? Itu yang pertama. Yang kedua, coba kamu tantang diri kamu dengan melakukan hal yang pada awalnya kamu takuti, ya, tapi tidak ada kaitannya dengan kehilangan nyawa.
Misalnya gini loh, selama ini kamu selalu takut gitu kan kalau harus nyapa orang duluan pakai senyuman gitu kan. Makanya tuh kalau mau senyum sama orang takut, atau mau nyapa orang duluan kayaknya risih gitu ya. Padahal kalaupun ada masalah nggak akan mati juga gitu kan. Ya udah, coba deh mulai sekarang ini, apapun yang kamu takuti tapi resikonya nggak ada kaitannya sama kehilangan nyawa, coba kamu lakukan. Lakukan hal yang kita takuti tapi tidak ada kaitannya dengan kehilangan nyawa. Lihat deh, dari situ aja hidup kamu akan ada tantangannya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting nih. Ini lain daripada dua hal tadi. Dan hadiah istimewa saya karena kamu menonton sampai habis. Tahu nggak apa yang ketiga? Agak lucu sih. Nih, coba deh kamu sekarang juga jalan mundur. Wah, mas, bentar nih. Ini nggak salah ngomong nih, mas. Sebentar, mas. Tolong, mas. Koreksi. Nggak, bener. Coba, sekarang ya, kalau kamu lagi di rumah atau lagi di kantor gitu ya, dan kamu bisa jalan mundur, praktekin sama teman kamu kalau nggak percaya. Jalan mundur itu ternyata banyak banget manfaatnya. Kalau kamu tidak percaya, ayo silakan cari di Google. Ketikan, manfaat jalan mundur. Lihat, betapa banyaknya ternyata manfaat dari jalan mundur. Kalau kamu gak percaya, coba kita jalan mundur yuk. Bisa nggak kamu praktekin sambil dengerin saya? Kalau bisa bagus nih. Ayo, cari tempat dulu, cari sebuah ruang di mana kamu bisa jalan mundur agak jauh. Kamu sambil dengerin suara saya, ya, sambil jalan mundur. Tapi pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Ayo, jalan mundur. Setapak, 2 tapak lakukan. Nah, jalan mundur itu anehnya bisa membuat psikologi manusia berubah dalam sekejap. Kalau tadi kan yang pertama saya suruh kamu untuk melewati atau melakukan hal yang kamu belum pernah lakukan. Yang kedua saya suruh kamu melawan rasa takut, itu biasa, standar. Tapi yang ketiga nih, saya sengaja taruh paling akhir supaya jadi hadiah bagi kamu yang menonton video saya sampai habis. Coba kamu lakukan. Bener nggak? Ketika jalan mundur 10 langkah aja deh ya, rasanya tuh psikologi kamu ada yang berubah gitu. Jadi kayak berbeda. Yang tadinya mungkin bosen jadi nggak bosen. Yang tadinya sedih, sedihnya berkurang. Yang tadinya mungkin kamu jadi orang gampang ngeblanknya pun berkurang. Karena emang betul, boleh kamu cari di Google sekali lagi, bahwa ternyata jalan mundur itu efeknya lebih dari sekedar yang bisa kita tahu. Ya, jadi coba kamu lakukan hal sederhana ini aja. Lihat deh, ciri khas pagar kehidupan itu adalah sederhana, tapi kalau kita praktekin pelan-pelan, itu efeknya dahsyat ya. Termasuk video ini. Coba kamu lakukan dan kamu tuliskan di komentar. Efek apa sih yang kamu rasakan, terutama nih ketika melakukan jalan mundur yang saya kasih di bagian akhir ini. Efeknya seperti apa? Kamu tuliskan di komentar. Nanti saya berikan hati deh. Karena kamu tahu nggak? Pasti rasanya tiap orang tuh beda. Happy, tapi happy-nya berbeda-beda. Nggak percaya? Lihat komentar nanti ya. Kamu bakal ketawa sendiri. Oke? Praktekin ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.